Oke, selamat malam. Selamat bergabung di Berbinar Insight for Indonesia live TikTok yang bertajuk Berarti gitu ya, yang merupakan singkatan dari Berbinar Heroes to You gitu ya. Dan Berbinar Insight for Indonesia selalu hadir dengan acara Berarti ini, Berbinar Heroes to You ini setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat gitu ya. Jadi ini bisa jadi sebuah momen, tempat, sarana buat kalian semua untuk bisa sharing knowledge, sharing experience gitu kan, cerita, curhat, bertanya-tanya, konsultasi gitu kan, ngobrol bareng bersama saya selaku psikolog dari Berbinar Indonesia. Kenalkan, nama saya Dani Sanjay Arvensia dan saya di sini seperti biasa akan jadi narasumber untuk sesi ngobrol-ngobrol, diskusi dan tanya jawab yang bertajuk Berbinar Insightful Indonesia Here's to You, atau berarti, yang merupakan produk dari Berbinar Class, jadi free class-nya dari Berbinar Insightful Indonesia yang kami berikan setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat gitu ya. Dimanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena selain ini tentang sesuatu yang gratis, ini juga cuma 30 menit gitu ya. Jadi yang bertanya lebih awal itu yang nanti dapat kesempatan saya jawab gitu ya, karena waktu kita cuma 30 menit, waktu yang terbatas banget. Jadi saya akan maksimalkan waktu yang tersisa tersebut gitu ya. Jadi sebelum jauh ngobrol tentang apa yang mau kalian tanyakan, tentunya saya kenalin dulu nih buat kalian yang belum pernah denger gitu ya. Ini mungkin barusan lewat dari FYP kalian, atau kalian dapetin link sharing dari teman kalian, terus kalian kepo nih apa sih sebenarnya linknya gitu ya. Ini bukan link jualan online gitu ya, tapi ini adalah semacam kelas yang kami kemas demikian rupa dalam bentuk live TikTok. Kita harapannya bisa tempat buat kalian bisa sharing informasi, konseling, konsultasi, ngobrol bersama saya, psikolog dari Berbinar Indonesia. Jadi caranya gimana? Kalian bisa langsung ketik di kolom komentar di live chatnya gitu ya, dari acara live TikTok pada malam hari ini. Ketik aja gitu ya apa yang mau kalian obrolin. Saya akan coba jawab dengan menggunakan khasanah ilmu yang saya miliki gitu ya, sebagai seorang psikolog, dari sudut pandang seorang psikolog gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngajak ngobrol tentang politik dan segala macam, kayaknya kurang pas kalau di sini gitu. Tapi pernah ada suatu masa di, saya lupa di episode kemarin atau episode sebelumnya, pernah ada yang bertanya hal yang tentang politik gitu. Saya juga akan jawab sebagai seorang ilmuwan psikologi gitu ya. Jadi saya akan coba menjawab sesuai dengan kapasitas saya gitu ya. Dan Berbinar Indonesia nggak cuma punya kelas gratis semacam ini, kami juga punya kelas berbayar. Bahkan kami juga punya berbagai layanan psikologi lainnya yang mungkin kalian kepo apa aja itu, kalian bisa langsung cek di website kami di www.berbinar.in, dan kalian bisa cek di sana itu deskripsi produknya apa, harganya berapa, yang menangani siapa, psikolognya yang mana, dan segala macam sudah lengkap di sana. Termasuk di sana juga ada menu untuk kalian bisa mendaftar produk-produk tersebut sesuaikan dengan kebutuhan yang kalian mau gitu ya. Karena Berbinar Indonesia punya tagline berbinar selalu ada buat ada kamu gitu ya. Berbinar selalu ada buat kamu ini gitu, harapannya juga bisa menjangkau berbagai customer, masyarakat gitu ya, yang dari berbagai status ekonomi gitu ya, status sosial, berada di lokasi manapun di seluruh Indonesia pastinya gitu ya, dan dengan harga yang relatif terjangkau gitu kan, dengan berbagai tawaran menarik dari berbagai promo-promo yang kami berikan gitu ya. Harapannya bisa memberikan manfaat buat kalian, karena Berbinar nggak cuma punya kelas, kalian punya konseling bersama psikolog, konseling bersama hampir konselor, dan setiap bulan kami punya Berbinar for You gitu ya. Dan harapannya Berbinar for You bisa ngefasilitasin kalian buat bisa konseling gratis bersama konselor Berbinar. Konselor Berbinar ini juga nggak ecek-ecek gitu ya, tapi kami sudah melatih gitu ya. Artinya setiap berkonselor di Berbinar Indonesia sudah memperoleh pelatihan terstandar dari psikolog-psikolog Berbinar Indonesia. Termasuk kalau kalian penasaran kira-kira tentang kondisi psikologis kalian seperti apa gitu ya, kami juga punya Berbinar Psikotes gitu kan, dan kami bisa memberikan analisa deskripsi tentang kondisi
psikologis kalian seperti apa tergantung dengan menu psikotes yang kalian pilih atau kalian beli gitu ya sebagai customer dari Barbarian Self Indonesia gitu. Jauh sebelum itu kita ngobrol-ngobrol tentang produk, saya sapa-sapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung. Halo Kak, halo juga Rachel gitu ya. Terima kasih udah nge-like Rachel, ada juga Airin, terima kasih, ada MAS, ada Marijan, selamat malam, ada Nur Khalifah, ada J, ada Seri, ada MAJIL, ada Aca, selamat malam. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, selamat bergabung juga buat 21%, selamat malam gitu ya. Jadi kalau kalian barusan join atau apa, boleh langsung chat gitu ya, tanyain kira-kira kalian mau ngobrol tentang apa, dan kalian boleh bertanya tanpa harus menyebutkan siapa nama orangnya segala macam, kan di sini kita punya batasan gitu ya, kita juga terikat dengan kode etik himpunan psikologi Indonesia gitu ya, jadi harapannya kita bisa saling memberi inspirasi tanpa harus membuka identitas dari orang yang kita bahas saat ini gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian yang punya pengalaman serupa dari apa yang kita bahas, boleh juga ikutan nimbrung, ngobrol, ngasih solusi, cerita curhat dan segala macam, ngerespon gitu ya, sehingga kita punya banyak point of view baru tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini. Karena kalau ngobrolin tentang berarti atau live TikTok yang berbahasa Indonesia ini, kami bisa menerima segala macam topik as long as dijawab menggunakan point of view seorang psikologis atau seorang psikolog gitu. Ini setelah 21% join, ada Airin yang ngasih pertanyaan, halo Pak, saya punya teman yang telah terdiagnosa atau didiagnosa dengan bipolar gitu kan, atau bipolar. Bagaimana cara treat teman saya ini dengan benar? Nah, ini treat sebagai teman gitu kan, tentu tidak mudah gitu ya buat kita yang mungkin terbiasa dengan berteman tanpa mengetahui kondisi seseorang seperti apa, karena banyak sekali orang-orang di sekitar kita itu yang pandai sekali dalam mengcover, mengemas demikian rupa tampilan luar sehingga orang lain tidak tahu kondisi psikologis kita seperti apa gitu kan. Tentu karena juga akibat dari yang namanya psikologis atau aspek psikologis seseorang itu bersifat covered gitu ya, tidak tampak, non observable, tidak mudah diamati gitu kan, sehingga tidak mudah buat kita untuk yang mungkin kita belum belajar tentang psikologi atau kita mungkin hanya mengandalkan bacaan-bacaan dari internet untuk bisa terlatih bagaimana caranya bisa mengetahui seorang ini dalam kondisi yang psikologis yang seperti apa gitu kan. Dan pertanyaan Airin bagus banget gitu ya, andaikan kita punya teman yang terdiagnosis bipolar gitu kan, bagaimana cara kita memperlakukan mereka dalam kehidupan sehari-hari kita gitu kan. Yang perlu di-highlight juga adalah sebenarnya benar itu tergantung bagaimana kita melihat point of view-nya gitu ya. Artinya kadang kita mencoba untuk mengikuti konsensus dari kebanyakan orang, mungkin kayak misalkan ini kita ngobrol tentang autism gitu kan, artinya atau hyperactivity gitu atau ADHD gitu ya, atau attention deficit hyperactive disorder gitu kan. Nah, berbagai macam jenis gangguan perilaku yang mostly itu terjadi pada anak-anak itu kadang buat orang-orang yang tidak belajar tentang ilmu psikologi akan memukul rata semua aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak dengan berbagai atau 3 macam jenis gangguan tersebut itu ya udah hiperaktif gitu kan, mereka anak nakal gitu kan. Nah, padahal sebenarnya ya sebagai masyarakat sekitar gitu kan, kita nggak bisa langsung ngejudge sedemikian rupa gitu kan, karena mungkin pemahaman kita kurang cukup gitu kan, kita juga tidak begitu dekat dengan mereka sehingga kita tidak bisa tahu ini sebenarnya aktif sedemikian rupa ini tentang apa, seperti apa, penyebabnya apa, akibatnya seperti apa, itu kan kita tidak mendalami sedemikian rupa. Jadi harapannya tidak langsung ngejudge sedemikian rupa kalau seseorang itu apa berdasarkan apa yang mungkin kita nggak terlalu memahami itu jauh-jauh gitu ya. Termasuk tentang bipolar gitu kan, artinya
mungkin buat teman-teman semuanya hanya belajar dari apa yang dibaca di Google gitu kan, atau mungkin hanya tanya dari AI, dan mungkin itu juga tidak kemudian menjadikan kita bisa menguasai segala ilmu tentang bipolar gitu kan. Bahkan mereka yang juga belajar psikologi lama gitu kan, mungkin atau ahli psikologi atau mungkin pakar dalam bidang psikologi juga tidak semuanya menghafal dengan menghafal dengan baik gitu. Maksudnya kan ada beberapa orang yang mungkin juga ahli psikologi tapi dia punya keahlian di bidang yang non bipolar gitu kan, sehingga ya karena dia tidak sering baca, mungkin kalau ditanya tentang bipolar dia menjadi kurang begitu menguasai tentang topik itu gitu kan. Artinya kurangnya knowledge, kurangnya pemahaman tuh tidak selalu menjadi hal yang kurang gitu kan buat orang-orang yang tidak belajar psikologi. Tapi bukan berarti orang-orang yang tidak belajar psikologi itu tidak jauh lebih pintar daripada orang-orang yang belajar psikologi. Bisa jadi malah orang yang belajar psikologi belum tentu sefluid, sepaham, menguasai orang-orang yang nggak belajar psikologi. Dan kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang bipolar, maka yang paling penting terlebih dahulu kita harus cek dulu ya, apakah pemahaman kita tentang diagnosis yang diterima oleh orang itu gitu kan, itu berhak kita tahu gitu kan. Karena kadang kita tahu seseorang itu terdiagnosis suatu permasalahan, terdiagnosis suatu gangguan psikologis atau terdiagnosis penyakit fisik tertentu dari sumber-sumber yang mungkin tidak formal gitu kan. Maksudnya kita tidak langsung tahu itu dengan concern dari orang yang punya gangguan tersebut gitu kan. Nah, itu jadi sesuatu yang tidak fair juga gitu ya buat mereka yang punya permasalahan bipolar, permasalahan autism, permasalahan apapun itu, permasalahan fisik lainnya, dia sakit fisik apa gitu kan. Lalu tiba-tiba ada orang di sekitarnya tahu tanpa dia tahu kalau orang itu tahu gitu kan. Nah, itu kan kurang fair. Makanya kita juga perlu cek dulu, kita ini paham dia terdiagnosis ini, itu, dan segala macam itu, kita punya hak nggak buat bilang atau melakukan sesuatu tentang apa yang kita pahami itu gitu kan. Karena kadang orang juga tidak nyaman ya ketika orang lain tahu apa yang dia alami gitu kan. Karena tidak semua orang punya kenyamanan yang sama untuk bisa sharing kendala dia dengan orang lain gitu kan. Apalagi permasalahan-permasalahan yang serius termasuk tentang bipolar gitu kan. Karena beberapa orang yang dalam kondisi bipolar atau bipolar ini itu juga dalam kendali obat juga gitu kan. Ada beberapa perilaku bipolar yang muncul sedemikian rupa yang itu harus dikendalikan dengan efek dari sebuah obat gitu kan. Dan kalau kita sehari-hari ngobrol sama mereka yang bipolar pun bisa jadi juga kelihatan tidak ada yang aneh atau tidak ada yang bermasalah atau tidak ada yang kelihatan bipolar gitu kan, karena memang dia terkendali dengan obat. Dan itu saya yakin dia lakukan karena dia ingin tetap bisa berkomunikasi dengan normal dengan orang-orang lain di sekitarnya, karena dia tidak ingin ketahuan, tidak ingin kelihatan dia sedang bipolar. Sehingga artinya bahwa tidak semua orang yang bipolar atau bermasalah dengan gangguan psikologis apapun itu berhak untuk kita perlakukan dia sebagai orang yang seperti itu gitu ya maksudnya. Jadi paling aman kalau kita berhadapan dengan siapapun, dia terdeteksi gangguan psikologis apapun, terdeteksi gangguan fisik apapun gitu ya, atau bahkan dia punya permasalahan keluarga apa gitu kan, ya kita harus treat dia as a normal person dulu gitu pertama gitu. Ya kita harus cek gitu apakah kita berhak untuk tahu permasalahan itu tanpa concern, tanpa sepengetahuan orang yang sedang bermasalah tersebut. Dan itu yang paling pertama menurut saya gitu ya. Concern itu penting karena di zaman now, di zaman sekarang kayak gini gitu ya, yang informasi begitu mudah diakses, bahkan mungkin ada kebocoran data dari rumah sakit mungkin atau dari apa yang kita nggak tahu gitu kan. Itu memudahkan orang untuk bisa menyebarkan informasi-informasi yang seharusnya tidak disebarkan gitu kan. Dan itu kan kurang fair buat mereka yang sedang sakit gitu kan.
Dan orang yang sakit pun tidak ada satupun yang ingin ditreat sebagai orang sakit gitu kan. Orang yang sakit pun pasti juga ingin memperoleh perlakuan yang sama seperti orang-orang sehat lainnya gitu kan. Dan orang yang sakit pun kebanyakan juga mungkin tetap ingin menjalani kehidupannya seperti dia tidak sedang sakit gitu kan. Maka mungkin sebagai teman gitu kan, dan benar-benar teman yang baik, maka itu tadi ya, pastikan dulu apakah dia nyaman dengan kondisi kamu tahu bahwa dia sedang bipolar, itu dulu. Nah kalau memang dia it's okay gitu ya, dan dia tahu, maka kamu mungkin juga bisa perlu tahu tingkat kenyamanan dia di sebelah mana gitu ya. Dari kamu tahu tentang kondisi bipolar yang dia hadapi gitu kan. Kan kondisi bipolar itu juga bukan dia yang mau gitu kan ya. Itu terjadi juga ada penyebabnya sebelumnya gitu kan. Dan penyebabnya beraneka ragam antara masing-masing orang yang punya bipolar gitu ya. Ada yang dari cerita masa lalu, ada yang dengan kondisi pola asuh orang tua, ada juga yang bipolar mungkin karena kondisi-kondisi saat ini yang dia mungkin out of his capability gitu as a normal person buat regulate their emotion gitu kan, sehingga akhirnya batasan-batasan kemampuan dia untuk tetap sehat secara psikologis itu tidak bisa dia pertahankan, akhirnya dia muncul situasi bipolar yang dihadapi gitu kan. Itu sih mungkin ya yang paling pertama mungkin bisa dilakuin ya kalau kamu nge-treat temenmu. Ya paling aman kalau memang kamu tahu itu dari informasi yang kurang dapat konsen dari temenmu, ya maka cek dulu gitu kan. Lalu yang selanjutnya jika temanmu sudah okay with that gitu ya, okay with your knowledge about his or her condition gitu ya, nah, maka ya kamu belajar untuk ngobrol sama dia, tingkat kenyamanan dia ketika kamu tahu tentang kondisi bipolar itu seperti apa gitu kan. Kemudian kalau kamu sudah melakukan itu, kamu sudah diskusi banyak dan kamu merasa kamu adalah seorang teman ya, benar-benar seorang teman, bukan just status saja teman, tapi benar-benar mengetahui sampai ke dalam empathic understanding gitu kan. Maka yang perlu kamu lakukan adalah ya lakukan yang bikin dia nyaman gitu kan. Lakukan sesuai dengan kapasitasnya, secukupnya. Jangan terus karena dia bipolar kamu terlalu kasihan, terlalu over dalam reacting every respon yang pernah dia munculkan gitu kan. Itu sih paling pertama harus dilakukan ya. Lain-lainnya menyesuaikan gitu. Jika memang teman asking for help, ya kamu bisa antarkan dia sesuai kenyamanan dia untuk ditangani di rumah sakit yang mana atau vaskes yang mana gitu ya. Itu yang bisa dilakukan. Lalu arahkan dia kepada profesional di bidangnya jika dia nyaman. Itu juga harus dicek kenyamanan dia sampai di mana. Itu mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Airin ya. Karena benar, kalau kamu tanya yang benar seperti apa, maka yang paling benar adalah ya concern kedua belah pihak ya. Kalau temanmu nyaman, apa yang kamu lakukan ya kamu jadi lebih nyaman buat memperlakukan teman gitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Rachel 00426. Malam Kak, saya beberapa hari ini merasa cemas dengan sidang tutup saya karena saya belum siap-siap. Lalu apa Rachel? Lalu pertanyaannya adalah mungkin how to ini ya, regulate your emotion ya until sidangnya berlangsung gitu mungkin ya Rachel maksudnya, karena kayaknya belum cukup selesai pertanyaannya. Ntar saya coba scroll lagi, mungkin ada pertanyaan. Oke, kayaknya nggak ada. Saya beberapa hari merasa cemas dengan sidang tutup saya karena saya belum siap-siap. Oke, kalau ini kamu bertanya, kamu ingin tahu respon saya sebagai seorang psikolog, yang paling pertama adalah kamu sudah menemukan sesuatu yang sebenarnya jadi penyebab kecemasanmu ya. Jadi kamu sendiri sudah bilang di dalam chatmu, saya beberapa hari ini merasa cemas dengan sidang tutup saya karena saya belum siap-siap. Sebenarnya kamu sudah menemukan faktor penyebab kecemasanmu karena kamu belum siap-siap gitu kan. Karena kecemasan itu distimulat oleh sesuatu yang mungkin kita tidak sadar itu menstimulasi kecemasan kita gitu kan. Dan ternyata kamu sebenarnya sadar, cuma kamu mungkin kelewat atau kamu
fokus dengan yang lain, sehingga kamu lupa bahwa sebenarnya yang membuat kecemasanmu adalah kamu belum siap-siap. Nah, maka yang perlu dikuatkan adalah sebenarnya persiapanmu gitu kan ya, persiapanmu untuk menuju ke sidangmu gitu kan. Nah, kamu perlu bikin checklist gitu kan, checklistnya apa saja yang kamu butuhkan untuk bisa mencapai persiapan yang optimal. Tapi satu yang pasti gitu ya, kalau kita dalam kondisi studi gitu ya, mau S1, S2, S3, itu kalau kita mau mengumpulkan skripsi, tesis, atau disertasi gitu, pasti kita pingin hasil yang terbaik gitu ya. Karena ada kekhawatiran, mungkin salah satunya adalah kita akan memperoleh pertanyaan dari penguji gitu kan, yang mungkin kita tidak bisa kuasai. Padahal sebenarnya kalau kalian tahu gitu ya, sidang skripsi, sidang tesis, atau apapun itu disertasi gitu ya, pasti semua akan ditanyai gitu ya. Sebagus-bagusnya, seperti apapun kondisi dari tulisanmu, pasti akan muncul pertanyaan gitu kan. Mulai dari skripsi yang dinyatakan lulus sampai skripsi yang dinyatakan mengulang, atau mungkin yang sampai penelitian ulang, ambil data ulang gitu kan, ada berbagai macam jenis kelulusan gitu ya. Itu semuanya pasti akan memperoleh pertanyaan gitu kan. Jadi yang perlu disiapkan adalah penguasaan dirimu terhadap topik yang kamu angkat gitu kan. Apa yang kamu tulis, kamu memang benar-benar tulis, dan sehingga karena kamu benar-benar menulis itu, maka kamu jadi lebih menguasai apa yang kamu tulis gitu kan. Dipelajari, dibaca, lalu mungkin juga bisa untuk menambah motivasi, semangat, dan rasa percaya diri kamu gitu kan, untuk mengurangi rasa cemas yang kamu lakukan, yang kamu rasakan, mungkin bisa dilakukan adalah diskusi sama temanmu yang mungkin juga punya topik penelitian yang kurang lebih serupa gitu ya. Itu mungkin salah satu cara yang bisa dilakukan. Kenapa? Karena dengan kesamaan topik penelitian, paling enggak misalnya kalau kita ngomong ada metode penelitian kuantitatif gitu ya, ada yang X, ada yang Y gitu kan, variabel X, variabel Y, atau mungkin lebih dari satu X-nya gitu misalkan. Nah, pastikan ada yang mirip X-nya, mirip Y-nya. Nah, kita bisa ketemu sama atau ngobrol sama teman kita yang punya kesamaan variabel gitu kan, entah variabel X atau variabel Y-nya, lalu mungkin dia dengan penguasaan yang dia miliki, dia juga bisa baca tulisanmu gitu kan, yang akan diujikan di sidang gitu. Kemudian setelah kamu minta dia baca, ya ibarat ini adalah sebuah simulasi sidang, kamu bisa minta dia untuk bertanya sesuai kapasitas yang dia miliki gitu. Paling nggak dengan seperti itu kamu bisa menciptakan variasi-variasi peluang munculnya pertanyaan gitu kan. Jadi dengan pertanyaan yang muncul dari temanmu, kamu bisa saving satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pengujimu suatu saat nanti saat kamu sidang. Dan kalau kamu sudah tahu pertanyaannya, berarti kamu bisa untuk belajar mencari jawabannya gitu kan, dan itu akan jauh bikin kamu lebih siap gitu kan. Dengan lebih siap, maka kamu jadi lebih tenang menghadapi ujianmu gitu. Ada beberapa metode yang lainnya yang mungkin bisa dilakukan, tapi itu mungkin buat orang-orang yang zaman dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin kalau mau dilakukan juga enggak apa-apa sih kalau mau mencoba gitu kan. Kalau orang zaman dulu mungkin dia pakai dengan di depan cermin presentasinya gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa coba dengan create room di Zoom gitu ya. Nah, itu mungkin juga bisa dilakukan pakai laptop gitu kan, pakai kamera laptop, tanpa harus pakai Zoom pun nggak apa-apa gitu ya, pakai kamera biasa atau pakai handphone. Kamu bisa cek dirimu sendiri, lihat di depan kamera, di depan device yang kamu miliki, lalu kamu presentasi gitu kan. Posisi direkam juga no problem gitu ya. Kalau kamu sudah rekam performance-mu, kamu bisa bisa self reaction gitu. Maksudnya kamu bisa tahu, oh kayaknya ini kurang ini, kamu bikin catatan sendiri. Kamu bisa evaluasi performance presentasimu dari hasil rekamanmu sendiri gitu ya. Beraneka ragam sebenarnya, atau bahkan juga bisa dari teman sekelompok bimbingan juga bisa itu kan. Karena biasanya kalau
pembimbing itu juga akan hadir di sesi ujian gitu kan. Meskipun mungkin ada beberapa pembimbing yang juga ikut bertanya, ada juga pembimbing yang dia cenderung save your day dengan mungkin memberikan masukan tanpa harus memberikan pertanyaan yang berat gitu ya. Tapi at least kamu jadi punya support system gitu ya dari teman-teman bimbingan dari dosen pembimbing yang sama gitu ya. Kamu mungkin bisa tahu kira-kira informasi-informasi yang bakal muncul dari pertanyaan yang sekiranya muncul dari penguji, dari pembimbingmu gitu ya. Itu bisa juga jadi salah satu cara. Intinya adalah sebenarnya banyak sekali cara alternatif yang bisa kamu lakukan untuk memastikan dirimu jadi lebih siap ketika menghadapi ujian kedepannya gitu ya, Rachel. Kalau ada yang mau dibahas lagi boleh chat di bawah. Selamat malam juga saya sapa buat spvd.senses. Ada Stevia Putri, ada A3 kali, makasih udah like. Terus ada Sunarini, ada Amarilis, ada Alan, ada Hazel, selamat malam. Ada juga A. Mayfield, ada MKAN, Samsul Huda, selamat malam juga. Ada Kerak Dimsum, ada Rulmna, 3 kali A-nya, ada Obi, ada Aceh, ada Maleska, ada Buti, ada Tix_Ger, ada Baby F2, ada selamat malam juga buat siapa ini ya, ini ada masukan dari KAC kayaknya buat tadi ada pertanyaan dari Erin ya, kayaknya misalkan jangan self diagnose. Ya betul, self diagnose itu sangat berbahaya gitu ya. Bukan berarti kita itu bisa mengakses informasi yang beraneka ragam di dunia yang serba digital kali ini gitu ya, dengan bantuan berbagai AI. Itu bukan berarti itu kemudian membuat kita jadi ahli di bidangnya gitu ya. Dan juga bukan berarti yang kita lakukan dengan menggali informasi lewat AI dan Google itu adalah sesuatu yang salah, enggak juga gitu. Tapi ya itu tadi, informasi yang kamu dapatkan itu juga perlu divalidasi oleh para profesional di bidangnya gitu. Selamat malam juga buat, makasih buat Rachel dan Aceh buat like-nya. Halo Pak Dani, halo Safina, selamat malam. Oke, terima kasih Pak dari Erin, sama-sama dengan senang hati, mudah-mudahan bisa membantu. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman serupa, mudah-mudahan juga terbantu ya dari yang disampaikan oleh Erin dan Rachel. Ini tadi ada Safia, selamat malam Safia. Sukses ya buat studi lanjutnya, mudah-mudahan berhasil. Ada Nyonya Sidik, selamat malam. Ini ada Rachel, iya Pak, jadi rasanya cemas, gimana ya caranya biar stop cemas? Cemas itu defense mechanism ya. Yang penting bukan gangguan kecemasan. Nah, itu harus dibedakan antara cemas dan gangguan kecemasan. Cemas itu ya our daily response gitu ya. Kalau kita lagi tidak mampu menghadapi sesuatu, kita kurang percaya diri, kita punya tekanan berlebih gitu kan, kita jadi cemas gitu kan. Cemas itu bagian dari respon natural yang kita miliki gitu kan. Takut, cemas itu ya normally terjadi di setiap manusia gitu kan. Nah, yang berbahaya itulah ketika kecemasan yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, semua yang berlebihan itu berbahaya gitu kan. Nah, seberapa berlebihan itu kalian tidak bisa tahu tanpa ngobrol sama profesional di bidangnya, karena ada ada indikator sense-nya gitu ya, maksudnya ada tolok ukurnya gitu kan, seberapa berlebihan. Misalkan nih dari seminggu terakhir berapa kali, atau sebulan terakhir berapa kali gitu kan, atau ini sebelumnya pernah terjadi trauma atau tidak gitu kan, dan ini apakah berulang atau tidak. Itu kan nanti ada mekanisme yang dilakukan secara klinis oleh psikolog yang menguasai topik kecemasan gitu kan. Jadi artinya cemas itu sesuatu yang sangat alamiah gitu kan, sehingga kalau kamu cemas, kamu jadi bisa self evaluation gitu kan, bahwa oh ternyata
saya dalam kondisi yang perlu untuk lebih banyak menenangkan diri, mungkin mengurangi hal-hal yang membuat kita jadi too much stimulatingnya gitu ya. Kita mungkin jadi semacam ada kayak automatic indicator gitu ya, yang membuat kita jadi belajar, oh kok saya jadi deg-degan gitu ya, kok saya jadi nggak bisa tidur ya akhir-akhir ini, kok saya jadi keluar masuk toilet berkali-kali gitu ya, karena mungkin kerasa mules perutnya, padahal sebenarnya nggak sakit perut gitu, atau mungkin kok tiba-tiba keringat saya bercucuran menjelang saya presentasi gitu kan. Nah itu sebenarnya indikator alamiah yang terjadi pada tubuh kita gitu kan. Jadi sebenarnya jangan sampai hilang indikator kecemasan itu gitu, tapi yang kita harus kendalikan adalah jangan sampai kecemasan itu berlebihan gitu kan. Ketika itu masih dalam tahap normal, maksudnya itu terjadi karena hal-hal yang bukan bikin dirimu terganggu aktivitas sehari-harinya, atau mungkin kamu jadi mengganggu orang lain bahkan kayak gitu, maka harusnya pada tahap yang masih bisa terkendali gitu kan. Nah, jika itu di titik yang berlebihan, maka itu tadi ya, kamu perlu untuk segera cari bantuan buat finding yourself gitu ya, karena bisa jadi kalau sudah berlebihan, kamu nggak tahu caranya nyelesainnya, kamu kadang lose yourself gitu kan, akhirnya kamu nggak bisa tahu harus gimananya gitu kan. Salah satu caranya juga mungkin cara mudahnya gitu ya, kalau kamu di titik cemas yang masih bisa dikontrol gitu kan, yang itu bukan sesuatu yang sampai mengganggu orang lain gitu ya, mengganggu aktivitas orang lain, maka mungkin bisa dilakukan adalah dengan menyeimbangkan antara pressure dengan yang mungkin bisa bikin kamu bahagia. Kan cemas itu bikin kamu nggak nyaman ya. Sekarang seimbangkan dengan kasih stimulasi ke dalam tubuh dan psikismu, itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Itu juga bisa dilakukan gitu kan. Mungkin melakukan sesuatu jadi hobi kamu, melihat orang lain yang bahagia through others videos gitu ya, lewat reels, lewat konten yang bikin orang ketawa gitu kan. Seimbangkan antara dua stimulasi tersebut, stimulasi yang bikin gak nyaman sama stimulasi yang bikin nyaman harus seimbang. Atau bahkan kalau bisa, stimulasi yang nyaman sedikit unggul daripada stimulasi yang gak nyaman, sehingga kamu punya spare gitu kan. Spare energy bikin kamu ketika nanti mau melakukan sesuatu itu kamu masih powerful, masih cheerful buat bisa semangat. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya. Jadi coba cari kira-kira apa kegemaran yang bisa kamu lakukan itu, dan ya sering-sering melakukan sesuatu yang bikin kamu bahagia. Itu bisa bikin kecemasanmu lebih tertone down gitu ya. Karena sebenarnya kecemasan itu bagian dari our natural reaction, sehingga kalau kamu mau stop kecemasan itu juga nanti akan kehilangan sensitivitasmu terhadap problem-problem dalam kehidupanmu juga gitu ya, karena kadang-kadang indikator kecemasan itu juga punya manfaat juga gitu ya. Selamat malam buat Rian Erna, Aluna Nindya, Langit Merahmu, Nino, selamat malam, ada Fani, ada Mauti, ada Aji Tirto Prayo, ada HRBY Riva, ada Ara, ada Trimarwa Utomo, ada Liz. Ya, latihan terus, betul Rachel, bisa dilakukan. Tapi itu tadi ya, kalau latihan terus jangan lupa buat balance gitu ya. Balance itu ya cuma latihan, karena dengan latihan terus kan otomatis kan akan di titik fatigue gitu ya. Kamu akan lelah, akan jenuh, akan capek, akan bosan. Nah, ketika sudah menjelang bosan itu jangan sampai bosan banget, tapi kamu harus segera melakukan hal yang lain yang bikin fatigue-mu nggak berlanjut. Ya tadi itu, melakukan sesuatu yang membahagiakan. Jadi latihan boleh, tapi jangan sampai kehilangan semangat dirimu. Jangan sampai bosan, jangan sampai berlebihan latihannya. Gitu. Selamat malam juga buat Arsyaka, ada juga Strip, ada Jamal 1418, selamat malam. Ada Hihil, ada Yes44, ada ODGJ, Oasis, DLM, ada Zilla Nuris, ada Hendra, ada Himawari, selamat malam, ada Dea Ralvina,
ada Nina Sarjaya. Selamat malam buat kalian semua yang sudah bergabung dari tadi dan mendengarkan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat beberapa teman-teman yang sudah bertanya, ada Rachel dan Erin. Semoga hari ini menjadi manfaat buat kalian semua. Kita akan akhiri momen Berbinar Here's to You atau berarti yang diadakan oleh Berbinar Satu Indonesia, sebuah platform di bidang edukasi dan layanan psikologi. Jangan lupa buat cek langsung produk-produk kami di www.berbinar.in. Jangan lupa juga buat subscribe, follow berbagai sosial media kami di TikTok @berbinar.in. Ada juga Instagram di @berbinar.in, ada X di @psikologidiri gitu kan. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Instagram ada di hari Sabtu jam 3 sore, ada Minggu, ada X di jam 7 dan TikTok di jam 8 malam. Selamat malam, selamat istirahat. Berbinar selalu ada buat kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.